telah dilakukan PHK dikarenakan pilot. Yang kedua adalah bagaimana agar uang PHK atau kompensasi PHK itu harus dibayar, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat-sobatku, kali ini kita akan membahas mengenai PHK yang terjadi di PT Sritek. Walaupun saat ini dikabarkan ada beberapa juga perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya. Nah, sahabat-sahabatku, khusus tentang PT Sritek telah dilakukan PHK dikarenakan pilot, maka sahabat-sahabatku, yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah tentu bagaimana menyalurkan pekerja-pekerja yang telah PHK ini agar bisa bekerja kembali, kemudian juga agar bisa berpenghasilan kembali dan masih bisa menghidupi keluarganya. Yang kedua adalah bagaimana agar uang PHK atau kompensasi PHK itu harus dibayar. Karena kan sahabat-sahabatku, pembayaran kompensasi uang PHK ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, merupakan perintah dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian juga sahabat-sahabatku di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjadi undang-undang. Kemudian juga sahabat-sahabatku, kewajiban untuk memberikan kompensasi uang PHK ini diatur juga di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, sahabat-sahabatku, adapun yang didapat nanti atau harus didapat oleh karyawan Sritek ini, yang pertama adalah tentu uang pesangon, yang kedua uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga adalah uang penggantian hak. Nah, sahabat-sahabatku, dikarenakan kasus di Sritek ini karyawan itu di PHK dikarenakan pilot, maka tentu pembayaran uang pesangon ini atau kompensasi pesangon ini tentu harus menunggu dibereskannya dulu aset-aset atau dijual aset-aset yang ada di PT Sritek tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dijual nanti aset-aset oleh tim kurator, apakah karyawan ini kebagian? Apakah aset-aset yang telah dijual oleh kurator ini karyawan nanti mendapatkannya? Walaupun salah satu tim kurator yaitu Dani Adriansyah menyatakan bahwa para karyawan Sritek ini didudukan sebagai kreditur preferen, yaitu kreditur yang diprioritaskan. Tapi permasalahannya, apakah aset-aset yang telah dijual nanti itu cukup untuk membayar uang pesangon karyawan Sritek ini? Saat ini, sahabat-sahabatku, para karyawan Sritek yang di PHK berjumlah 10.000 belum menghitung berapa sebenarnya uang kompensasi yang harus dibayar. Tentu sahabat-sahabat, kalau melihat dari
unsur-unsur dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, kemudian uang penggantian hak. Tentu pembayaran pesangon terhadap 10.000 lebih karyawan Sirtek ini tentu memerlukan biaya yang besar sekali. Nah, sahabat-sahabatku, apakah nanti PT Sirtek yang saat ini telah diurus oleh kurator dalam pengawasan, setelah nanti kurator berhasil menjual aset-aset PT Sirtek ini, sekali lagi, apakah nanti para karyawan yang jumlahnya 10.000 lebih akan mendapatkan hak-haknya berupa uang kompensasi PHK. Sekali lagi, sahabat-sahabatku, PT Sirtek harus membayar uang pesangon terhadap karyawan PT Sirtek, dikarenakan hal ini merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian sahabat-sahabatku, semoga pemerintah juga bisa menyediakan lowongan-lowongan kerja yang lain sehingga para karyawan yang jumlahnya besar ini dapat bekerja kembali dan bisa mendapat penghasilannya kembali untuk keluarganya. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.